Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Allahumma amin. Sebelum masuk pembelajaran, alangkah lebih baik kita berdoa dan membaca Al-Quran terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Mari kita lanjutkan tilawah minggu lalu, yaitu surah Az-Zariyat ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Ayat Al-Quran yang telah kita baca sangat berhubungan dengan materi kali ini, yaitu bab 6 mengenai indahnya membangun magligai rumah tangga. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, supaya siswa mampu memahami ketentuan pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, supaya siswa mampu memahami hak dan kedudukan wanita dalam keluarga sesuai dengan syariat Islam. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu supaya siswa mampu memperagakan tata cara pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Sebelumnya, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Nanti KM tolong bagi teman kelasnya menjadi 5 kelompok. Jadi pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi secara garis besarnya saja. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan menugaskan tugas presentasi yang dimana minggu depan dipresentasikan oleh kelompok 1, minggu selanjutnya dipresentasikan oleh kelompok 2, dan seterusnya. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk langsung ke pembahasan. Ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang pertama ada definisi nikah. Nikah menurut bahasa adalah mengumpulkan atau menggabungkan atau juga menjodohkan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah adalah perjanjian antara perempuan dan laki-laki untuk bersuami istri dengan resmi yang disebut juga dengan pernikahan. Sedangkan menurut syariat, nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Adapun tujuan dari pernikahan, di antaranya yang pertama untuk memenuhi naluri manusia, yang kedua untuk mendapatkan ketenangan hidup, yang ketiga untuk membentengi akhlak, yang keempat untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kelima untuk mendapatkan keturunan yang sholih, dan yang keenam untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Berikut adalah sebagian dari tujuan pernikahan. Selanjutnya ada hukum pernikahan. Jumhur ulama mengatakan bahwa nikah diperintahkan karena dapat mewujudkan kemaslahatan, memelihara diri, menjaga kehormatan, mendapat pahala, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jika pernikahan justru membawa kemudaratan, maka nikah pun dilarang. Karena hukum asal pernikahan adalah mubah.
Para ahli fikih berpendapat bahwa hukum pernikahan tidak sama penerapannya kepada setiap orang, melainkan disesuaikan dengan kondisinya masing-masing, baik itu dilihat dari agama, ekonomi, fisik, mental, maupun akhlak. Oleh karena itu, hukum pernikahan bisa bersifat wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Selanjutnya, ada orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 23 sampai dengan 24 yang menjelaskan mengenai orang-orang yang tidak boleh atau haram untuk dinikahi. Adapun perempuan yang tidak boleh dinikahi disebut juga dengan mahram nikah. Mahram nikah dilihat dari kondisinya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada mahram mu'abbad. Yang kedua ada mahram ghairu mu'abbad. Sebenarnya apa sih mahram mu'abbad? Mahram mu'abbad adalah mahram selama-lamanya yang disebabkan oleh keturunan, persusuan, ataupun pernikahan. Nah, selanjutnya ada mahram ghairu mu'abbad. Mahram ghairu mu'abbad adalah mahram sementara yang dimana haram menikahi perempuan karena sebab tertentu. Jika sebab tertentu itu hilang, maka hilang pula keharamannya. Contohnya seperti saudara ipar, seperti bibi dari istri, keponakan dari istri, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada rukun nikah. Jumhur ulama mengatakan bahwa rukun nikah ada 5. Yang pertama ada calon suami, yang kedua ada calon istri, yang ketiga ada wali, yang keempat ada 2 orang saksi, dan yang kelima ada ijab qabul. Adapun hak dan kewajiban suami istri. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu kewajiban suami terhadap istri. Yang pertama, memberi mahar. Yang kedua, memberi nafkah lahir dan batin. Yang ketiga, memimpin rumah tangga. Yang keempat, mendidik dan membimbing. Selanjutnya ada kewajiban istri terhadap suami. Yang pertama, istri harus taat terhadap suami. Yang kedua, menjaga diri dan kehormatan keluarga. Yang ketiga, merawat dan mendidik anak. Dan yang terakhir ada hikmah pernikahan. Yang pertama, terjalinnya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang terikat ikatan suci, sebuah pernikahan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan keturunan yang solih dari pernikahan. Yang ketiga, terpeliharanya kehormatan suami dan istri dari perbuatan zina. Yang keempat, terjalin kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak. Dan yang kelima, terpeliharanya silaturahmi dari keluarga besar suami maupun dari keluarga besar istri. Baik, cukup jelas sampai sini? Jika ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar ya, atau di grup WhatsApp yang telah kita buat sebelumnya. Untuk tugas, Ibu akan share di grup WhatsApp, dan untuk pekan depan sudah mulai presentasi kelompok pertama ya. Baik, cukup sekian pertemuan